Masih puasa Cek Evan? Masih puasa ya, masih ada tersisa berapa hari? Sampai tanggal 20 ya Cek Evannya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam pembacaan firman ada salam dari Pastor John. Buat kita semua ya, tadi malam Pastor John ada WA saya, dia baru landing tadi malam di Pontianak. Pastor John melayani di GMS Pontianak ya. Pastor John bilang sudah kangen sama jemaat-jemaat semua. Wow, kita doakan ya pelayanan Pastor John di sana juga punya dampak yang luar biasa di Pontianak. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang penggembalaan. Aduh, sorry, suara saya mulai hilang. Should not the shepherd feed the flocks, judulnya. Multimedia bisa tampilkan judulnya dulu ya. Bahasa Indonesianya itu kurang lebih gampangnya gini. Bukankah gembala itu seharusnya menggembalakan kawanan domba, gitulah ya. Jadi pertanyaan yang sifatnya agak ada sindiran terhadap Israel dari kitab Yehezkiel. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan mengupas Yehezkiel 34 khususnya di ayat keempat. Nanti kita akan baca sama-sama. Dan nanti ayat 4 kita akan masuk lebih dalam, saya akan deep dive, saya akan ngajak Bapak Ibu masuk ke ayat 4 saja. Untuk ngelihat fase-fase domba, ternyata domba itu dalam kehidupan rohaninya ada fase-fasenya. Ya Bapak Ibu dan karena ini ibadah terakhir jadi agak padat ya. Ada beberapa hal yang tadi di ibadah 1 tidak perlu saya sampaikan. Tapi di ibadah 2 perlu disampaikan. Nah ibadah umum 3 ini semua perlu disampaikan. Hang on with me ya Bapak Ibu, bertahan dengan saya, kan ini udah ibadah terakhir ya. Ya nggak lama-lama lah, ya mudah-mudahan nanti bisa tepat waktu selesainya ya. Poinnya agak banyak, ada 6 poin dan ada 1 poin tambahan, 2 poin lah ya. Untuk melengkapi pemahaman kita ya tentang fase-fase domba. Yuk kita baca dulu yuk Yehezkiel 34, saya akan bacain untuk Bapak Ibu semua. Dan nanti selalu seperti biasa saya akan sambil bercerita supaya pemahaman kita komplit ya. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, saya bacain ya untuk kita semua. Judulnya Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ada ya gembala-gembala yang jahat. Yuk, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. So Tuhan melawan gembala-gembala Israel, para pemimpin di Israel waktu itu. Ya, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri, bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Bisakah gembala mengambil keuntungan dari domba-dombanya? Kalau dalam konteks harafiah gembala ini, bisa, karena dia mengambil bulu, daging gitu ya, dan seterusnya. Kalau dalam konteks penggembalaan CG sekarang, bisa nggak? Gembala mengambil keuntungan atau menikmati keuntungan dari dombanya? Bisa nggak? CGL mana? Angkat tangan dong CGL. Halo para CGL. Ih banyak ya. Wow. Bisa nggak? Bisa. Saya kapan hari sempat bertanya ke anak-anak juga kan. Apa ya yang dinikmati gembala dari domba-dombanya? Yang pertama anak saya dengan gampangnya dengan jawaban polos. Kreditnya, pujiannya. Bener loh. Nggak salah sih. Ya kan kreditnya, ada pujiannya, ada kebanggaan. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, bangga loh bisa dipakai Tuhan. Siapa sih kita ini? Ya, siapa kita ini dipakai untuk merawat anak-anaknya? Bangga gak apa-apa, tapi jangan tepuk dada keras-keras. Itu over pride, gak boleh. Ya nanti jadi berhala kebanggaannya. Apalagi zaman sekarang atau di konteks penggembalaan CG yang bisa dinikmati gembala dari domba-dombanya apa? Hubungan. Ya dong. Masa Anda tidak menikmati hubungan, pertemanan, koneksi? Ya kan? Saya kapan hari punya teman Pak Agus, kalau tahu ya Pak Agusnya udah jarang di sini. Dari Kapolda ya kan, banyak banget dia bantu kasus-kasus hukum di kita, bahkan di level-level pemimpin ada. Ya banyak banget, gak apa-apa, that's okay. Gak apa-apa, kita bisa menikmati itu ya. Jadi pemimpin menikmati sesuatu dari anak-anaknya, anak-anak rohaninya. Ada lagi gak? Ulang tahun, dikirimin kue.
Banyak ya, boleh, nggak apa-apa ya. Yuk kita lanjut. Sampai ayat mana tadi? 3 ya. Ayat 4, nah ayat 4 perhatiin ya, kita akan masuk lebih dalam di ayat 4 saja. Kita obrak-abrik, ya kita obrak-abrik, firman diobrak-abrik, digali ya. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Hang on, nanti kita akan masuk di situ ya. Lanjut dulu ayat 5, dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lihat, katanya ya Bapak Ibu, saya googling ya, domba itu hampir bisa dimakan oleh segala binatang di hutan. Saking polos dan DUNGU-nya dia. Ya, domba itu saking polos dan ya begitulah. So sama dengan domba-domba kita. Tanpa gembala kita itu polos dan tidak tahu apa-apa. Ya, semua binatang katanya ya. Saya baca itu singa pastilah ya. Singa pasti bisa makan domba. Burung predator mungkin elang bisa makan. Bahkan kucing hutan, terus ular juga bisa makan domba. Ya, jadi domba-domba kita itu di luar tanpa penggembalaan itu sasaran empuk bagi apa saja. Lanjut, ayat 6. Dan tersesat di semua gunung dan semua bukit yang tinggi. Lihat, perhatikan. Gunung dan bukit di dalam firman itu sering dipakai sebagai simbol keberhasilan. Kehidupan yang berhasil, kehidupan yang nyaman. Tapi bahkan saking polosnya domba, di kehidupan yang baik pun mereka tersesat. Ya, ini ada ayat pelengkapnya di ayat 14, tapi nggak usah lah ya. Cukup saya beritahu saja. Jadi di dalam firman itu suka pakai bukit, gunung, dan lembah. Kalau hidup yang sulit itu lembah. Wajar orang tersesat di lembah. Tapi di gunung dan bukit, domba itu saking lemahnya, dia tetap tersesat. Makanya butuh gembala. Oke, lanjut yuk. Oke, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Ayat 7, oleh sebab itu hai gembala-gembala dengarlah firman Tuhan, demi aku Allah yang hidup, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengar ya firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri yang akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Ketika kita berhenti menggembalakan Bapak Ibu, terutama para pemimpin, kita berpindah status dari sekutu menjadi seteru Allah. Ya, siapa yang berani melawan Allah? Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dan dari mereka dan akan memberhentikan mereka. Saya barukan ini lihat ayat Tuhan memecat kita. Ya, gembala yang tidak menggembalakan itu berpotensi dipecat. Diberhentikan dari tugasnya. Ada tiga kesalahan besar yang menurut saya ya kalau kita baca firman yang bikin Tuhan itu marah. Yang pertama itu berhala, itulah yang bikin Tuhan membuang Israel dan Yehuda. Yang kedua itu menurut saya orang-orang kepercayaan Tuhan yang menggunakan posisinya untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri. Contohnya anak-anak Imam Eli itu Tuhan marah banget. Terus waktu Yesus memporak-porandakan dagangan di Bait Allah. Orang memanfaatkan traffic gereja untuk berjualan. Itu dia marah banget. Bukannya gak boleh jualan ya di dalam teman-teman gereja. Ya, yang ketiga ini. Gembala yang tidak menggembalakan. Ya, kita lanjut. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Cukup sampai ayat 10. Yuk kita lihat dulu yuk menu sepanjang ibadah hari ini ada 3. So basically saya menggali ayat 4 itu menjadi 3 ibadah, 3 materi ibadah. Yang ibadah pertama tadi tentang yang lemah. Coba ayat 4 kita baca sekali lagi biar enggak lupa. Ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Ada 5 fase domba. Ya,
Dua yang pertama saya bahas di ibadah 1, yang lemah dikuatkan dan sakit diobati. Satu ibadah khusus ibadah 2 karena agak berat tentang orang yang luka, itu agak berat sih. Ya berat dan lama dan panjang pengobatannya. Dan yang terakhir ibadah ini kita akan bicara tentang yang tersesat dibawa pulang, yang hilang dicari. Lebih menyeramkan sih sebetulnya yang nomor 3 ya. Nah apapun itu Bapak Ibu, saya selalu bilang tadi di ibadah 1 sebisa mungkin jangan biarkan domba kita masuk fase luka. Di fase luka saya akan bilang jangan biarkan apapun yang terjadi domba kita masuk di fase tersesat. Dan saya akan bilang juga di fase tersesat apapun yang terjadi jangan biarkan mereka hilang. Oke, kita lihat grafik XY-nya dulu yuk. Saya masukkan kelima fase ini ke dalam grafik seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat baca firman yang ada koma-komanya, jangan take it for granted. Jangan cuma diambil gitu aja lalu begitu saja. Saya menemukan berkali-kali ketika firman merentetkan kata-kata dalam bentuk koma-koma-koma, itu ada harta karun yang terpendam. Ketika digali itu tidak hanya kebetulan kata-kata itu seperti itu, tapi ada urutannya. Kalau Bapak Ibu masih ingat saya pernah bawain tentang timeline Tuhan 2-3 tahun yang lalu. Ada 5 timeline Tuhan dan itu terjadi hampir di setiap kehidupan kita. Percaya, lakukan, diam, setia, gembira. Pasti. Percaya dulu, lakukan, kalau sudah lakukan semua, diam. Diam itu diam, biar Tuhan yang bekerja. Setelah itu setia. Setia itu kita dalam kondisi diam, kondisi belum berubah, belum membaik, disuruh setia, disuruh melayani CG, disuruh pelayanan dan lain-lain. Terakhir kita dipaksa Tuhan untuk gembira. Baru kita akan mendapatkan isi hati kita. Jadi jangan take it for granted kalau ada koma-koma ya. Yang kayak gini ini langsung mengusik hati saya. Ini perlu digali ayat 4 ini. Dan saya dapat ini. Coba Bapak Ibu lihat, ini proses loh ternyata fase ini. Bukan cuma disusun secara kebetulan seperti itu. Ya, saya akan jelaskan grafik ini dulu. Ini grafik X dan Y. X dan Y gitu ya, maklum anak sastra bukan anak matematika. Ini grafiknya, yang tegak itu Y ya. Di sana X kan benar ya? Oke. Kalau grafik Y-nya itu adalah kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Connection kita dengan Tuhan, semakin tinggi semakin bagus. Yang grafik X-nya itu waktu. Gitu ya, period of time, lamanya waktu. Nah, untuk melihat hubungan kita dengan Tuhan saya bagi menjadi 3 biar gampang. Ada merah, ada kuning, dan ada hijau. Merah itu hubungan kita dengan Tuhan nggak bagus. Kuning ya so-so lah, lumayan lah. Hijau bagus. Hijau itu nanti menghasilkan yang atas tuh loh, nanti saya akan masuk ke situ. Kuat dan gemuk. Tujuan kita semua ke sana. Bukan yang ini tujuan kita. Tujuan kita yang sono tuh, yang ada gambar Yesusnya. Ya, yang hijau. Kalau sudah kuat dan gemuk, hubungan dengan Tuhannya bagus dan dalam waktu yang lama. Kalau yang hilang ini, jiwa yang hilang dari lahir tidak kenal Tuhan. Tidak butuh waktu dari lahir sudah hilang. Kalau hilang yang di sana, murtad. Paham? Oke, saya lanjutin dulu ya. Nah, sebentar. Oke, sebelum saya lanjut dulu, kita lihat dulu yuk kuat dan gemuk ya. Supaya Bapak Ibu tahu tujuan kita kemana. Boleh dan harus punya domba yang gemuk dan kuat. Gemuk ini bukan literally badannya gemuk ya. Gemuk itu makmur. Ya, nggak apa-apa punya domba yang makmur. Secara jasmani, secara finansial, that's okay. Kita lihat. Ayat 16 ya. Ayat 16. Lompat langsung, masih tetap yang sama, Yeskiel 34. Nah ini lucu ya, ini jawaban Tuhan. Kalau dia jadi gembala, dia bilang, kayak gini dia bilang. Yang hilang akan kucari, lihat K-nya huruf besar, berarti dia. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Di dalam tabel saya tadi, bisa ditampilin lagi. Ketika Yehezkiel menerima firman ini dari Tuhan, dari sudut pandang manusia, mulainya dari yang ngerjain yang lemah. Orang-orang percaya yang lemah, tapi begitu Tuhan yang menjawab, dia langsung mulai dari yang hilang atau yang hilang. Kenapa? Menarik ya, kalau Tuhan yang berbicara, kalau dia bilang, dia akan mulai dari yang hilang. Kalau kita mah senengnya memperbaiki anak-anak domba kita yang udah Kristiani ya diperbaiki hidupnya, diajar nggak apa-apa sih. Tapi amanat agung selalu dimulai dari apa? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, semua bangsa
muridku. Nah yang menarik Bapak Ibu, buka lagi ayat 15 tadi ya. Ini saya kasih bonus, ada bonus supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung di rumah. Yang tadi ya ayat 16 tadi jawaban Tuhan, ingat ya, mana, 16. Yuk, diingat ya. Oke, diingat ya sama-sama saya, yuk kita ingat ya, bantuin saya ya. Yang Tuhan bilang itu, yang hilang akan kucari, sama kayak yang tadi ya. Yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Ingatin ya, jangan lupa ya, lindungi. Kita buka bahasa Inggrisnya yuk. Multimedia bisa tampilin King James atau NIV sembarang. King James saja kali, yang paling mirip dengan autograf Alkitab asli. Yuk. King James Multimedia. Ingat tadi apa? Yang gemuk dan kuat akan ku lindungi. Ingat ya, baca. I will seek that which was lost. Benar ya? Aku akan mencari yang hilang. I will bring again that which was driven away. Aku akan bawa pulang yang tersesat. And I will bind up that which was broken. Akan kubalut yang luka. And will strengthen that which was sick. Yang lemah akan ku kuatkan atau yang sakit. But, apa itu tulisannya? I will, kok destroy? Tadi apa harusnya? Bahasa Inggrisnya salah. I will destroy the fat and the strong. Bahasa Indonesia kulindungi, kenapa bahasa Inggrisnya dihancurkan? Saya udah cek, Bapak Ibu nggak usah bingung. Ini kesalahan terjemahan, delay. Saya lebih milih terjemahan lay Indonesia. Jadi gini, ini penterjemahan itu kan memang bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibraninya dikuatkan sama dilindungi dan dikuatkan itu mirip. Saya lupa yang mana. Salah satunya itu Ashmit, satunya Ashmir. Jadi belakangnya D dan belakangnya R. Saya lupa tapi yang mana, yang dilindungi yang mana, yang dihancurkan yang mana. Nah dalam penyalinan ulang, zaman dulu gak ada mesin ketik, cuman pakai tulis tangan. Ashmit itu belakangnya, huruf belakangnya itu huruf Ibrani itu gini loh. Gini, ada tajamnya, ada sikunya, set. Yang Ashmir gini loh, seret. Gak ada sudutnya. Jadi salah penterjemahannya. Ada beberapa di Alkitab, nggak usah khawatir Bapak Ibu, imanmu tidak usah goyah. Itu hanya penterjemahan. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa Tuhan mengizinkan penterjemahannya salah, saya dan istri belum ketemu jawabannya. Nanti kalau sudah ketemu saya kasih tahu. Ya saya nggak tahu terus terang. Tapi masih ada banyak, ada juga Ahasia. Kalau Bapak Ibu baca Raja Ahasia itu ada yang menyebut umurnya 42, yang satu lagi umur 32 di kitab yang berbeda. Merujuk pada Ahasia yang sama. Saya nggak bisa jawab. Ya, tapi that's okay. Saya lebih memilih yang dilindungi. Karena saya mengenal Tuhan saya. Tidak mungkin domba yang sudah gemuk dan kuat, kan dia tidak sebut domba yang sombong. Dia sebut gemuk dan kuat. Saya memilih terjemahan bahasa Indonesia. Akan kulindungi. So tujuan kita membawa domba-domba kita menjadi gemuk dan kuat. Tidak akan dihancurkan sama Tuhan. Saya yakin karena saya mengenal Tuhan saya. Ini penggembalaan yang Tuhan lakukan. Masa dia tega menghancurkan? Loh yang hilang aja dia cari kok. Kecuali disebut yang sombong dan arogan, yang keras kepala mungkin harus dihancurkan. Dia enggak, ini gemuk dan kuat. Apa salahnya domba gemuk? Tidak ada yang salah. Ya, so saya akan pilih yang terjemahan lay, Alkitab Indonesia ya. Yuk kita kembali lagi ke grafik saya. So tujuan kita adalah kuat dan gemuk, fat and strong. Tapi kita harus melalui fase ini dan seringkali memang banyak banget domba-domba kita di fase ini. Semuanya. Kita maju lagi yuk, saya akan buka lagi lemah itu seperti apa, sakit seperti apa dan seterusnya. Oke, saya cepat aja. Ini biasanya ciri-ciri yang saya dapetin bersama dengan istri dalam pelayanan kami, dalam pengembalaan kami ya. Lemah itu biasanya nggak jauh-jauh dari eustress. Masih ingat pelajaran John Mantova, eustress dan distress. Distress itu stres yang jelek. Stres yang bikin orang depresi dan bunuh diri. Nah ini bukan. Yang lemah ini, domba kita sedang lemah ini cuman bingung. Cuman eustress, stres yang baik. Stres karena kesibukannya sendiri, hektik dengan jadwalnya sendiri. Biasanya baru punya anak, baru kerja, baru pindah kota kayak gitu-gitu loh. Itu domba kita yang lemah. Harus diapain? Ya lihat nanti ibadah yang pertama. Berikutnya, yang sakit. Nah karena dia bingungnya kelamaan, dia sakit. Waktu dia bingung, dia belum terputus dengan
kehidupan rohaninya belum hilang, masih bolong-bolong. Tapi di sakit dia mulai absen panjang. Dia tidak berhasil keluar dari kekusutannya sendiri. Kebanyakan les lah, kebanyakan nganter anak lah. Dia kehilangan priority settingnya. Akhirnya dia masuk ke sakit. Di sakit mulai dia sudah mulai meninggalkan kehidupan rohaninya. Tidak pernah CG, tidak pernah sate, tidak pernah ibadah, kayak gitu-gitu loh. Ya, itu di sakit. Ada sinfulnya, beberapa kali saya lihat ada sinful dan addictive behavior. Ada dosanya, ada kecanduan-kecanduannya. Ada 2 kali muncul sinful dan addictive menurut saya. Nanti muncul lagi 1 di sesat. Tapi di sini levelnya mild, ringan, tapi di sesat lebih berat. Contoh. Di level sakit biasanya kecanduan seperti rokok. Saya enggak bilang rokok itu dosa kecil ya, semua dosa sama aja. Buat pria kecanduan pornografi. Buat anak muda kecanduan games. Itu membuat Anda sakit, membuat Anda enggan beraktivitas rohani karena Anda merasa kotor, merasa jijik. Anda merasa malas ketemu Tuhan. Nanti ajalah kalau udah berhenti masturbasi baru ke gereja. Nah, Anda sakit di situ. Kalau yang di level sesat, lebih berat, contoh gay, lesbian. Ada transgender sekarang, ada transable, transracial. Banyak banget trans sekarang. Itu lebih berat. Itu udah mulai masuk ke fase sesat. Anda tersesat nggak bisa pulang. Ya, berikutnya luka. Nah, ketika Anda lama sakit rohani, tidak punya pertahanan rohani, karena lama menjauh dari Tuhan, nggak pernah baca firman, nggak pernah dapat makanan rohani, Anda mulai mudah tersinggung, mudah terserang, mudah marah. Masuklah di level luka. Ini kalau menurut saya ya, satu pintu gerbang yang sebetulnya semua domba kalau bisa jangan sampai masuk. Udahlah biarin di lemah sakit aja. Jangan di luka, susah. Saya sama istri itu ya menggembalakan tuh yang luka-luka itu, aduh tahunan gak sembuh-sembuh. Susahnya minta ampun. Ini soalnya tadi waktu ibadah 2 saya lakukan altar call. Karena itu harus dibantu dengan Tuhan sih. Untungnya di luka itu salah satu poin yang menghibur saya adalah Tuhan itu dekat dengan yang hatinya hancur. Untungnya itu penghiburan. Ya itu luka. Nah ketika dia luka berkepanjangan, dia udah malas ke gereja. Dia udah anti sama orang itu, dia udah kesandung. Ada orang Kristen yang jadi batu sandungan buat dia udah gak mau lagi. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Tersesat dia. Tapi nanti kita akan bahas 2 poin ini. Tapi orang tersesat itu kasiannya mereka rindu pulang. Mereka cuma tidak tahu jalan pulang. Nah, kalau kelamaan tersesat, Anda akan terbiasa tersesat menjadi hilang. Kalau sudah hilang, Anda tidak ingin pulang. Ya, sudah tidak ingin pulang. Ada 2 ya, lost hilang ya. Yang pertama yang non-believer dari lahir, tidak mengenal Tuhan. Yang berikutnya yang murtad. Kalau boleh, saya mohon, please, jangan ada yang sampai di situ. Tidak ada jalan kembali, tidak ada. Nanti kita bahas itu. Ya, yuk kita masuk ya. Kita masuk ke yang tersesat dibawa pulang. Ada 2 hari ini ya, yang tersesat dan yang hilang. So apapun yang terjadi, pesan sponsor, yang tersesat jangan sampai terhilang. Lakukan apapun. Jangan sampai domba kita terhilang ya bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala. Karena susah sekali kalau sudah hilang. Saya juga ngomong gini sih tadi pagi yang luka, tetap aja sih gitu loh. Ya setiap pintu kalau bisa jangan dilalui. Cukup kalau bisa bahkan tetap dikuat dan strong ya, di fat and strong. Nah yang tersesat dibawa pulang itu Bapak Ibu, separuh hati mereka itu mau pulang. Tapi mereka tidak tahu jalan pulang, kasihan ya. Kasihan loh ya kok membayangin waktu bikin ini tuh. Kasihan ya mereka itu. Mereka tidak tahu jalan pulang atau mereka itu kena kuasa orang yang melarang mereka pulang. Contoh, mereka menikah dengan pasangan yang melarang dia untuk kembali ke Tuhan. Aduh itu kasihan itu. Jangan salah menikah ya. Salah menikah tuh kata Pastor Philip membawa neraka ke dunia itu. Please anak-anak Pro-M, jangan salah menikah. Lebih baik Anda hidup melajang daripada salah menikah. Ya, kasihan sih, kasihan. Nah apa yang harus kita lakukan kalau ada yang tersesat?
untuk supaya bisa dibawa pulang. Yang pertama, Bapak Ibu catat, Bapak Ibu bisa catat yang tadi saya udah bilang. Kabar baiknya itu mereka rindu pulang. Mereka rindu pulang. Kalau saya baca di firman dan saya ingat-ingat gitu ya. Mereka tuh rindu pulang. Deep down in their heart. They wanna go home. They just don't know how to get home. Kasihan. Mereka tuh rindu pulang. Coba kita lihat. Mazmur 119 ayat 176. Bisa dibantu Mazmur 119 ayat 176. Banyak di firman yang menunjukkan Israel Yehuda setelah dibuang mereka pingin pulang. Mereka tuh pingin pulang. Mazmur, oke. Aku sesat seperti domba yang hilang. Cari lu, lihat. Carilah hambamu ini, saya nggak tahu siapa yang nulis ini ya. Ini kayaknya bukan Daud deh. Carilah hambamu ini sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Oh aku kangen perintah-perintahmu. Mereka yang tersesat itu ya Bapak Ibu. Pada akhirnya mereka akan pingin pulang. Apalagi kalau sudah kena sakit, penyakit, ya masalah rumah tangga. Waduh kita yang dicari itu. Ya. Bapak Ibu, kalau lagi happy, CGL-nya semua nggak diapa-apain lah pokoknya. Tapi begitu mereka punya masalah, mereka akan cari kita. Saya ingat banget, saya juga mengalami hal itu ya. Waktu saya lahir baru tahun 2000, yang menobatkan saya teman saya sekarang dia pendeta di Kendari. Ya, dia menobatkan saya ingat banget waktu dia deketin saya itu saya paling benci kalau dia datang. Ya kalau lagi happy gitu kan, saya paling benci kalau dia datang. Dia tuh setiap Sabtu mesti tidur di rumah saya. Saya tahu banget setiap Sabtu tuh saya udah dengar saya tidur di kamar. Dia biasanya kalau masuk ke rumah saya karena udah sering ke rumah jadi pembantu ya udah bukain, udah biasa lah. Dia duduk di depan TV, dia nyalain TV, saya udah tahu wah nih orang udah datang nih. Udah males ya. Soalnya kalau ngomong sama dia tuh obrolannya firman aja. Bayangin saya usia kuliah obrolannya firman. Membosankan bukan? Ya, melelahkan dan membosankan. Tapi ketika saya punya masalah dengan hubungan kami sama Heidi waktu itu. Orang pertama yang saya jemput untuk tidur di rumah saya adalah dia. Sama domba-domba kita juga akan seperti itu. Ya, mereka rindu pulang Bapak Ibu. Kita bisa lihat lagi Yeremia 50 ayat 4. Yuk, Yeremia 50 ayat 4. Nah, tuh. Pada waktu itu, ini waktu Israel dan Yehuda udah dibuang dari Babel ya. Sudah dibuang ke Babel. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Lihat tuh gandengan pulang kalah perang gitu ya. Pingin pulang tuh. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan. Ya, orang yang tersesat itu rindu pulang. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Saya cepat aja ya waktunya udah tinggal. Ini saya masih punya 15 poin. Enggak lah 5 poin ya. Yuk lanjut. Poin nomor 2. Poin nomor 1 tadi kabar baiknya mereka rindu pulang. Catat itu, ingat itu. Jangan jangan terlalu keras lah ya. Mereka tuh rindu pulang, kasihan sih. Bayangkan itu anak daging kita, anak jasmani kita, anak kandung kita. Kasihan. Berikutnya, poin nomor 2 Bapak Ibu. Ketika mereka sudah pulang, mereka itu pejuang bukan pecundang. Please help me with this one. Bantu saya untuk yang ini Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang yang kembali, mau bergereja lagi, mau ber-CG lagi. Please consider them as warriors, not the losers. Ya, jangan gini loh. Ngomongnya jangan gini loh. Kalau ada yang kembali Bapak Ibu kita ngomong gini loh. Wow, dia kembali. Jangan gini, pulang juga kan dia. Paham ya, itu 2 tone yang berbeda. Jangan. Kasihan, beneran. Kasihan sekali. Bekas luka di punggung mereka tuh lebih banyak dari bekas luka di punggung kita. Mereka itu disebut warrior bukan karena mereka pernah pergi, tapi karena mereka berani pulang. Ya, please para leader. Kalau saya sedang berbicara saya tidak tahu ini di streaming atau tidak. Tapi kalau misalnya di streaming saya juga pengen ngajak Bapak Ibu yang di rumah. Come on, come home. Pulang. Seperti perumpamaan anak bungsu dan sulung. Siapakah yang pulang bungsu? Yang sulung ya yang bungsu. Dia rindu sekali pulang. Tapi waktu pulang dicemooh sama si sulung. Jangan. Percaya sama saya. Punggung dia itu bekas lukanya lebih banyak dari kita. So mereka yang lebih cocok jadi jenderal di lapangan rohani, bukan kita.
Ya Bapak Ibu kalau nonton live streaming ya yang masih malu-malu, come on. Come on, come home. Saya tahu Bapak Ibu pingin pulang. Ajari kami. Bapak Ibu yang baru pulang dari ketersesatannya, ajari kami. Teach us, warn us, peringatkan kami. Tentang kesalahan-kesalahan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ya, please ya, kasihan mereka. Nomor 3, ini masih poin yang tersesat ya, belum yang terhilang. Masih panjang perjalanan kita. Ntar hati saya lagi berkecamuk. Untuk gembala, poin nomor 3. Hati-hati dengan sindrom piala, trofi sindrom. Kalau ada domba yang pergi di bawah penggembalaan saya akan dengan senang hati kalau dia kembali ke penggembalaan Julfri, Pak Julfri. That's okay. Tidak usah diperebutkan sebagai trofi. Kamu keluar dari aku, nanti aku kelihatan jelek. Kembalinya harus lewat aku. Gak gampang loh. Buat mereka untuk kembali ke orang yang sama. Malunya mungkin, udahlah. Gak usah maksa banget harus kembali di Anda supaya Anda kelihatan berprestasi gitu loh. Mau kemanapun, udahlah. Kalau dia pernah terhilang, dia mau kembali tapi mungkin dia mau cari yang lain. Ya sudahlah. Ya, kasihan. Benar kasihan. Jadi hati-hati dengan itu ya, dengan sindrom piala ya Bapak Ibu. Tidak harus gembala yang sama ketika saat dia pergi. Gembala yang membuat mereka pulang tidak berarti lebih hebat dari gembala yang membuat mereka pergi. Begitu pula sebaliknya. Hati-hati dengan sindrom ini. Ya, bersukacitalah bersama-sama. Seperti perumpamaan bapak ayah itu yang anak bungsunya pulang, dibikinkan masakan ya. Semua hamba-hambanya ikut turut memasak, membuat makanan. Harus seperti itu. Si sulung, saya berharap tidak ada si sulung di sini. Cukup, yang tersesat dibawa pulang ada 3 poin. Yang pertama mereka itu rindu pulang Bapak Ibu. Ketahuilah itu tapi tidak usah diungkit-ungkit ya. Biarin aja sama-sama tahulah. Mereka itu rindu kok pulang sebetulnya. Ya, terus ketika mereka udah pulang, please perlakukan mereka sebagai pejuang bukan pecundang. Yang ketiga, hati-hati dengan sindrom piala. Tidak harus gembala yang sama yang bawa pulang. Kalau dia mau pulang kembali tapi mau dibawa CG yang lain, it's okay. It's okay. Ya sudahlah. Yuk kita lanjut poin kelima. Yang hilang. Kalau yang tersesat itu rindu pulang, yang hilang ini tidak mau pulang Pak, Bu. Saya bicara ini yang mana dulu ya? Oke, saya akan bicara satu-satu. Saya akan bicara mungkin yang non-believer dulu ya. Nanti baru saya akan bicara yang murtad. Yang murtad itu nggak pingin pulang. Sudah terbiasa mungkin di situ ya. Saya bicara dulu yang non-believers. Yang dari lahir memang tidak pernah mengecap kasihnya Tuhan Yesus. Tidak pernah kenal salib. Jadi ya memang belum pernah diselamatkan, belum pernah diinjili. Itu juga the lost, orang yang terhilang tapi sejak awal. Saya tidak akan mengajari Bapak Ibu penginjilan di sini. Udah ada di MSJ 1. Kemarin waktu impartasi CG Van juga udah diajarin caranya ya kan gimana mengajak orang dibaptis dan lain-lain. Saya nggak akan mengulang-ulang itu. Saya cuma mau kasih satu yang saya dapat dari, coba kita buka Efesus 6, 13 sampai 17 senjata peperangan rohani. Efesus 6, 13 sampai 17 ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya dapat sesuatu dari sini saya ingin bagiin. Bapak Ibu bisa bawa ke CG Van. Spirit apinya harus seperti ini. Saya bacain dari situ aja ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, lanjut. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang, ini semua perlengkapan senjata rohani ya. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, dihafal ya. Nanti habis ini ada ujiannya loh. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita akan masuk di sini nanti. Ini kan pemberitaan Injil kan? Ingat ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lanjut. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lanjut. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Lanjut, sudah ya? Kayaknya sudah ya, semuanya sudah disebutkan ya. 18 apa ya? Enggak usah. Itu, kita buka slide saya yang tentang tabel kerelaan. Bisa ditampilin multimedia, saya pindahkan semua Efesus itu, perlengkapan senjata rohani itu ke dalam satu tabel ini supaya gampang saya menjelaskan ke Bapak Ibu. Ada multimedia tabelnya? Oke, good. Kita belajar bahasa dulu ya, belajar teori bahasa. Saya udah lupa-lupa ingat sih, tapi ya harusnya nggak jauh-jauh gini lah, nggak jauh-jauh salah lah, salah dikit paling ya. Kan kalau kalimat bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK, tapi bisa dibalik SPKO, macam-macam lah ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat, semua subjeknya kamu, Paulus ngomong kamu, ya kita semua, itu subjek. Predikatnya berikat, kok jadi begini ya? Ya ini pasti karena masih belum pakai slide saya yang benar. Ya sudahlah. Berikat pinggangkan kebenaran. Lihat semua. S-P-O. K-nya tidak ada. Berbaju zirahkan keadilan. Ya kan? Nah ini nih mainan kita. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Lanjut. Pergunakanlah perisai iman. Sama. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Satu-satunya yang berbeda yang ada keterangan atau adverb itu cuma memberitakan berita Injil. Kerelaan. Cantik sekali bahasa Indonesia ini. Jadi jangan minder ya, terjemahan bahasa Indonesia itu kadang bagus loh. Kalau bahasa Inggris itu kerelaan ini preparation. Saya juga nggak ngerti sih kenapa diterjemahkan kerelaan, tapi saya suka sekali. Yang membedakan semua perangkat persenjataan roh ini cuman kerelaan dan itu muncul di pemberitaan Injil damai sejahtera. Artinya, kalau Bapak Ibu mau menginjili orang tidak butuh keahlian. Cuman butuh kerelaan. Cakep ya, kerelaan itu. Memang bener loh, paling berat itu ngabarin Injil itu kerelaan. Rela apa sih? Lanjut, dari slide saya lanjut yuk. Yang pertama Bapak Ibu, menurut saya akan ada banyak kerelaan, akan ada banyak. Tapi saya nanti kalau banyak-banyak ntar nggak selesai ya kan, saya pilih 3 sajalah. Nggak usah jauh-jauh. Ya selalu 3 biar enak bawa pulang ya. Tuh yang pertama rela malu atau ditolak. Ih malunya ya. Bener gak sih? Kerasa gak sih kalau memberitakan Injil tuh aduh beneran deh. Paling gak enak perasaan itu kalau kamu sudah terima Yesus. Gimana kalau hari ini kamu saya tantang terima Tuhan Yesus. Aduh enggak lah kok, aduh malunya itu loh. Kok ini enggak lah, apa-apaan sih agama-agamaan. Itu malunya itu loh ya, ditolak itu. Siap-siap Cegevan ya, Cegevan akan menjadi ajang kita dipermalukan. Gak apa-apa, tidak apa-apa Tuhan Yesus sudah lebih dulu dipermalukan. Dan ditolak, ditolak itu paling gak enak. Nah siapa yang cintanya pernah ditolak? Gak enak kan? Nggak usah cinta, kadang-kadang kalau kita jualannya saya akan bergerak di bidang distribusi ya, kalau jualan ke toko ditolak tuh nggak enak. Sudah nyiapin program, hitung-hitungannya udah mantap, diskonnya udah gede ditolak, aduh nggak enak banget. Relalah ditolak. Tahu nggak berapa persen rata-rata kemungkinan kita waktu menginjilin itu diterima? Ini bukan nggak ada data resminya sih, cuman data dari Cegevan saya yang lalu hanya 20%. Itu bukan penginjilan, itu mengajak Cegevan. Mengajak Cegevan orang Kristen pula. Keberhasilannya cuma 20%. Bayangin kalau menginjilin orang yang belum kenal Tuhan. Saya nggak tahu sih, belum ada surveinya ya. Berapa ya keberhasilannya? 10%? Less maybe? 5%? 1%? Tapi bukankah 1% cukup buat Tuhan? Ya, rela yang kedua. Rela dicap fanatik. Ini yang punya bisnis sulit ini. Yang punya toko sulit ini. Ya, yang punya toko itu, wah jangan ke toko itu kamu nanti dikristenkan. Dicap fanatik tuh gak enak ya, gak enak. Ya saya nggak tahu sih ya, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya dengan label fanatik ya. Tahu nggak semua orang itu fanatik. Saya ajarin ya, bahkan orang yang tidak fanatik pun mereka itu fanatik terhadap ketidakfanatikannya. Paham nggak? Itu ilmu filosofis.
Orang yang tidak fanatik pun mereka fanatik terhadap ketidakfanatikannya. Jadi pada dasarnya semua orang fanatik. Gak apa-apa lah jadi fanatik Kristen. Berani gak? Oke lah. Saya jujur aja ya, saya tuh juga dulu tuh saya pernah cerita di CG saya paling agak dulu waktu belum PDP, waktu kami belum PDP, saya kan terakhir ya, dulu kan Welly, Julfri duluan ya. Waktu belum PDP itu jujur saya tuh paling risih. Walaupun saya tahu itu bercanda. Ya saya pernah cerita di CG saya jujur saya risih kalau dipanggil pendeta itu, walaupun itu bercanda. Gak usah gitulah. Ya bercanda ketemu di lobi di mana bisa dipanggil Pak Pendeta, gak usah gitulah. Ya bercanda yang lain aja lah, gak enak. Bener itu gak enak gitu loh. Nah sekarang udah PDP ya gak apa-apa lah kan, PDP itu apa sih pendeta pura-pura ya. Gak pendeta pembantu, mumpung gak ada kojon. Gak enak dicap fanatik itu. Terakhir, rela apa lagi? Akan banyak rela ya, akan banyak kerelaan sih. Cuman menurut saya ini, Bapak Ibu bisa explore sendiri kerelaan-kerelaan. Waktu CG Van nanti relalah untuk di titik-titik isi sendiri. Rela untuk meluangkan waktu, tenaga, biaya bukan untuk kepentingan kita sama sekali. Bukan. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Wah ini ngabisin waktu beneran deh. Ngabisin waktu, ngabisin tenaga untuk pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan. Nggak dapat income apa-apa. Bisa nggak dengan itu? Beneran nggak dapat apa-apa kan Bapak Ibu? Ya ada sih, di dunia roh ada. Tapi di dunia jasmani itu kita nggak dapat apa-apa rasanya gitu kan. Rela nggak? Waktunya itu habis buat itu, bukan untuk ketemu klien, bukan untuk datangin top customer. Tapi buat itu tuh. Sama sekali tidak ada nilai duniawinya gitu loh, tidak ada rupiahnya. Itu yang hilang menurut saya dicari dengan kerelaan. Kerelaan ditolak, kerelaan dicap fanatik, kerelaan meluangkan waktu, tenaga, biaya tapi gak dapat apa-apa. Terakhir kita masuk ke murtad. Mungkin sebelum masuk ke murtad, summary dulu kali ya, ada slide summary ya. Biar Bapak Ibu bisa dibungkus dulu, ada slide summary kalau saya gak salah setelah ini. Yang ada kanan kiri ada gambar domba di tengahnya. Nah, oke ini judul ya yang kita bisa bungkus, kita bisa take away untuk dibawa pulang. Ya, ada 2 poin. Yang tersesat itu poin-poinnya Bapak Ibu. Kabar baiknya mereka rindu pulang. Jangan terlalu keras ya. Terus kalau mereka udah pulang, mereka itu warriors, not the losers. Please ya, dan gembala hati-hati dengan trofi, sindrom trofi. Tidak perlu harus kembali di tangan kita juga. Domba-domba juga saya akan ngomong ke domba-domba juga ya ini. Gak apa-apa, tapi yang boleh jangan pindah-pindah CG ya. Ya nggak usah pindah-pindah, ini saya bicaranya konteksnya udah keluar terus balik lagi. Bukan di dalam nggak keluar tapi pindah-pindah CG, bukan. Ya, yang hilang yang hilang dicari. Kita hanya butuh kerelaan. Firman sudah sangat dengan cantik menyisipkan itu di dalam firman. Bahwa kerelaan itu muncul pada saat kita memberitakan Injil damai sejahtera. Di yang lainnya tidak ada keterangan apapun. Tapi di pemberitakan Injil damai sejahtera ada kerelaan. Rela untuk ditolak. Rela untuk malu dan dicap fanatik, rela untuk invest apapun yang kita punya tapi gak dapat apa-apa. Cuman buat kemuliaan Tuhan. Terakhir, murtad. Oke. Murtad. Murtad ini paham ya Bapak Ibu ya. Murtad ini orang yang sudah pernah kenal Tuhan Yesus, sudah pernah mengecap keselamatan, tapi dia murtad. Kalau bisa Bapak Ibu beneran. Jangan sampai terjadi. There is no way back. Ini benar-benar one way trip. Gak ada kembalinya. Kita buka. Di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ayatnya saya cuma ketemu di sini. Saya nanti mencari beberapa ayat untuk mengcounter itu. Saya akan sampaikan nanti untuk penghiburan kita. Saya gak enak ya nutup khotbah ini kalau dengan kabar duka kayak gini ya. Ya mudah-mudahan Tuhan mengizinkan saya memberi tafsiran ini ya. Tapi kalau murtad itu terjadi seperti yang Ibrani bilang, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Lihat ya, kita baca sama-sama. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah menerima Tuhan Yesus, yang pernah mengecap karunia sorgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, jelas sekali.
Tidak akan ada tafsiran yang lain, saya yakin. Yang pernah mengecap Roh Kudus itu ya cuman orang yang sudah menerima karya Tuhan Yesus. Tidak ada tafsiran yang lain. Lanjut. Sebab mereka, dan yang mengecap firman, si yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Lanjut. Namun yang murtad lagi, ini Paulus yang bilang ya. Baca. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Gak bisa lagi. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina Tuhan Yesus di muka umum. Gak bisa lagi. Saya punya beberapa kenalan, jujur saya bingung harus diapain itu orang. Dia pernah Kristen, pindah ke agama lain, terus balik lagi ke Kristen. Saya tidak mau mendahului firman, tapi firman bilang tidak bisa lagi. Nah kalau Bapak Ibu kedatangan orang seperti itu gimana? Saya juga jujur bingung ya menjawabnya. Tapi ya sudahlah. Dengan hati gembala saya akan bilang tetap gembalakan. Final decisionnya bukan di tangan kita kan, di tangan Tuhan. Makanya sebisa mungkin Bapak Ibu boleh tersesat, boleh hilang. Jangan pindah agama. Jangan kehilangan imanmu. Gak bisa kembali, gak bisa. Kabar baiknya, I don't know ya, tapi saya gak terlalu yakin sih. Kita bisa buka di Matius 19 ayat 26, ini ayat favorit. Perumpamaan unta masuk lubang jarum itu loh. Yuk Matius 19 ayat 26, PAW mungkin udah bisa naik ke atas panggung yuk. Saya udah mau mengakhiri. Ini mudah-mudahan jadi kabar baik. Saya akan simpulkan, mudah-mudahan saya tidak mendahului firman ya. Karena saya cari-cari, ada persamaan kata yang dipakai di ayat yang tadi yang bilang tidak mungkin bisa ditobatkan kembali dengan tidak mungkinnya di sini. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal itu tidak mungkin. Ini maksudnya tidak mungkin itu orang kaya, itu katanya seperti onta masuk lubang jarum, tahu? Itu nggak mungkin kata Yesus. Kata tidak mungkin di situ sama persis dipakai sama tidak mungkinnya yang tadi. Adunatos bahasa Banjarnya, bahasa Ibrani. Adunatos, itu sama. Dan senangnya saya adalah kalau adunatos itu dipakai di sini, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi apa? Wow. So kesimpulan saya Bapak Ibu, bisa tapi very small chance. Bisa tapi sulit sekali. So lebih baik jangan kehilangan imanmu. Itu saja dari saya, kita tutup Alkitab saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.